Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai UAS untuk pengantar sistem kendali. Saya di sini Zidan Azulfa dengan NIM 23520227 PA 22357 ingin menjelaskan nomor 1. Nomor 1, sebuah quadrator digunakan untuk pengembalian gambar ke udara. Quadrator memiliki 4 rotor utama yang menghasilkan gaya angkat atau lift force dan gaya dorong atau thrust force. Modelkan dinamika gerakan quadrator dalam sebuah vertical Z dengan mempertimbangkan gaya gravitasi dan gaya angkat. Tuliskan model matematika sistem dalam bentuk persamaan diferensial, gambarkan arah gaya, dan C transformasikan model tersebut ke domain Laplace untuk menghasilkan fungsi alih antara gaya angkat F lift sama dengan U dan posisi vertikal Z atau ZS per US. Nah, jadi untuk sebelumnya quadrator adalah sebuah sistem dengan 4 rotor yang menghasilkan gaya lift force dan gaya dorong atau thrust force. Dalam soal ini, pada nomor 1 diminta untuk memodelkan matematika. Jadi di sini gaya total ke atas atau gaya angkat adalah F net sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4, di mana F1 dan F2, F3, dan F4 adalah thrust dari masing-masing rotor. Pada gerak sumbu vertikal, gaya keempat motor besarnya sama. Nah, di sini ada Fu kali Mg sama dengan M kali Z aksen. Mz sama dengan Fu min Mg, Z aksen sama dengan Fu per M min Mg per M. Z aksen sama dengan Fu per Mg min gravitasi, D kuadrat Z per dt kuadrat sama dengan Fu per M min G. Nah, jadi di sini tuh gaya gravitasi yang bekerja ke bawah adalah Mg, di mana M adalah massa kuadrator dan G adalah percepatan gravitasi. Bentar. Pada gerak sumbu vertikal dan gaya keempat motor besarnya sama. Fu sama dengan gaya dari 4 motor, Mg adalah gaya berat, dan Z adalah posisi kuadrat pada sumbu Z. Terus yang B adalah terdapat 4 kuadrator yaitu F1, F2, F3, dan F4. Yang dimana F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan sama dengan 4. Fu sama dengan F1 tambah F2, F3, dan F4. 4 gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja ke atas karena thrust dari masing-masing rotor. Pada gambar ini, gaya gravitasi Mg bekerja ke bawah. Diagram ini memberikan gambar intuitif tentang antara gaya gravitasi pada kuadrat. Terakhir adalah 1C. Transformasi ke domain Laplace. Bertujuan untuk menentukan fungsi alih transfer function yang menghubungkan input Fnet dengan output posisi vertikal atau ZT. Proses transformasi diferensial yaitu Mz sama dengan Fnet min Mg. Dalam domain Laplace, turunan kedua Z menjadi S kuadrat ZS sehingga MSZS sama dengan US min Mg, dengan US adalah transformasi Laplace dari Fnet. Fungsi alih diperoleh memisahkan ZS terhadap US. ZS per US sama dengan 1 per MS kuadrat. Kesimpulannya, fungsi alih menunjukkan hubungan input-output pada sistem quadrator untuk gerakan vertikal di mana ZS sama dengan 1 per ms kuadrat US min GS kuadrat. Konstanta gravitasi G hanya memengaruhi sistem secara linear. G bisa diabaikan karena merupakan gangguan tetap. Terima kasih. Untuk soal nomor 2, bunyi dari soal nomor 2 adalah motor servo diperlukan untuk menggerakkan pintu palang kereta api dengan massa 1 kg. Sistem ini memerlukan aktuator yang mampu bekerja dengan kecepatan respon tinggi dan stabil terhadap gaya luar seperti angin. Hitung torsi minimum yang dibutuhkan motor servo untuk mengangkat palang sepanjang 4 meter, kemudian dijabarkan menggunakan gambar, dan tentukan motor servo spesifikasi apa dalam satuan kilogram sentimeter yang sesuai. Beri penjelasan secukupnya. Untuk menjawab soal bagian A, kita akan mencari torsi dari motor servo tersebut. Untuk mencari torsi dari motor servo, kita menggunakan rumus F kali R. Kemudian dibagi 2 karena titik pusat massa
palang kereta ini berada di tengah. Kemudian rumus dari torsi tersebut kita turunkan menjadi M kali G kali R dibagi 2. Kemudian nilai dari M yaitu 1 kg kita masukkan, nilai dari G yang kita asumsikan sebesar 10 meter per second kuadrat kita masukkan, kemudian nilai R. Nilai R adalah nilai dari panjang palang kereta api ini yaitu 4 meter. Kemudian dibagi 2. Kemudian kita hitung, kita kalkulasikan, dan hasil dari torsi motor servo adalah 20 Newton meter. Kemudian untuk penjabaran menggunakan gambar adalah sebagai berikut. Motor servo digunakan untuk menggerakkan palang kereta api. Titik pusat masanya ada di tengah, dan palang kereta ini bisa bergerak sebesar 90 derajat. Kemudian untuk mengetahui spesifikasi dalam satuan kilogram sentimeter yang sesuai, langkah pertama adalah kita konversikan dulu nilai torsi tadi yaitu 20 Newton meter menjadi nilai kilogram sentimeter, yaitu 20 Newton meter sama dengan 203,95 kilogram sentimeter. Maka motor servo yang dapat sesuai dengan spesifikasi adalah yang memiliki nilai torsi di atas 203,95 kg cm. Mungkin misalnya seperti 210 kg cm, 220 kg cm, 225 kg cm, dan seterusnya. Oke, sekarang untuk saya akan menjelaskan tentang persoalan nomor 3 ujian akhir untuk materi pengantar sistem kendali dengan saya sendiri, Sairul Safo Alim, dengan NIM 23521713 PA 22443. Di sini ditulis di soal, sebuah mobil otonom sedang diuji untuk dapat berputar mengelilingi sebuah monumen. Tinggi mobil sebesar 1 meter yang menghadap barat dengan jarak 3 meter dari monumennya. Posisi mobil saat ini sejajar dan berhimpit dengan sumbu X global, X. Dimisalkan, jika bagian depan mobil menghadap ke sumbu positif PX, maka bagian kirinya mobil adalah sumbu positif BY, dengan sumbu vertikalnya dari bodi mobil ke atas adalah sumbu positif BZ. Selain itu, monumen diumpamakan sebagai titik nol dari kerangka global E. Sumbu bumi utara adalah sumbu positif EX dan barat adalah sumbu positif EY. Arah vertikal ke atas adalah sumbu positif EZ. Pada soal diminta terdapat 3 poin, yaitu poin pertama digambarkan geometri kasus, yang kedua menentukan posisi mobil di sumbu EX dan EY dalam satuan meter ketika berputar mengelilingi tugu dengan radius tetap dengan sudut putar 390 derajat. Dan terakhir, bagaimana jika terjadi drift sebesar 5 derajat terhadap posisi mobil di lintasan ini, dijelaskan. Jadi sesuai untuk nomor A untuk pemodelan geometrinya, pada poin A di sini sesuai pada nomor 3, mobil sejajar dan segaris dengan sumbu EX utara, di mana mobil menghadap ke arah barat dan bagian kirinya adalah sumbu Y positif. Nah, dengan ini terlihat bahwa mobil menuju ke arah barat dan EY positif. Di sini jarak mobil adalah 3 meter dari pusat monumennya sebagai titik nol, yaitu 0,0, sehingga tidak didapati titik awal mobil adalah 3,0. Selanjutnya untuk poin B, untuk menemukan titik akhir posisi mobil setelah melakukan gerakan 390 derajat memutari monumen, pertama kita harus mengetahui sudut rotasi yang dilakukan. Karena satu putaran adalah 360 derajat, maka sudut rotasi yang dilakukan oleh mobilnya adalah 390 derajat dikurang 360 derajat menjadi 30 derajat.
dengan menggunakan rumus matriks rotasi 2 dimensi, yaitu cos theta min sin theta, cos theta. Kita dapat langsung memasukkan nilai derajat dari sudut rotasi yang kita dapatkan menjadi cos 30 derajat min sin 30 derajat, sin 30 derajat, dan cos 30 derajat. Dihasilkan matriks berisi 0,866, min 0,5, 0,5, dan 0,866. Nilai matriks ini akan dikalikan dengan titik awal mobil tadi, yaitu 3.0, menghasilkan nilai X dan Y-nya dengan cara mengkalikan kedua matriksnya menjadi 0,866 dikali 3 ditambah min 0,5 dikali 0 dan 0,5 kali 3 ditambah 0,866 dikali 0 untuk Y-nya, sehingga ditemukan nilai X dan Y-nya atau posisi akhir untuk mobil setelah melakukan gerakan 390 derajat adalah 2,598 dan 1,5. Selanjutnya, untuk poin nomor C, apa yang terjadi jika terdapat drift 5 derajat terhadap mobil otonomnya? Maka dihasilkan 390 derajat ditambah 5 derajat menjadi 395 derajat. Berarti dengan ini gerakan yang dilakukan oleh mobil adalah 35 derajat. Rotasi yang dilakukan mobil adalah 35 derajat. Dengan memasukkan nilai derajat yang sudah ditemukan, sudut rotasi yang sudah ditemukan, cos 35 derajat, min sin 35 derajat, sin 35 derajat, dan cos 35 derajat. Ditemukan dalam bentuk desimal yaitu 0,8192 minus 0,5736, 0,5736, dan 0,8192. Matriks ini dikalikan dengan titik awal semula mobil yaitu 3 dan 3.0, sehingga nilai X-nya ditemukan dengan mengkalikan kedua matriks 0,8192 dikali 3 ditambah 0 tambah minus 0,5736 dikali 0 untuk X-nya dan 0,5736,3 ditambah 0,8197 dikali 0 untuk Y-nya, sehingga nilai akhir untuk sudut rotasi posisi akhir mobil otonom dengan drift sebesar 5 derajat adalah 2,4576 dan 1,7208. Dan itu dapat ditaruhkan pada geometri yang tadi sudah dibuat untuk kerangka global X, yang posisi ini adalah posisi akhir mobil dengan 390 derajat yaitu 2,598 titik 1,5 di sini, dan posisi akhir dengan driftnya 5% yaitu 2,4576 dan 1,5. Baik. 76. Sekian dari presentasi kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.